Kondisi pelataran pasar terlihat semrawut dan sering menyebabkan kemacetan di kawasan pasar atas. Kita ingin menata kembali terhadap daripada barang kita. Kita carikan solusi, kita pindahkan ke pasar atas. Pasar Atas Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan paling penting di kota ini. Setiap hari, kawasan ini dipadati oleh pedagang, pembeli, dan juga wisatawan yang datang untuk berbelanja maupun menikmati suasana khas Bukit Tinggi. Aktivitas ekonomi yang padat ini menjadikan Pasar Atas sebagai ruang yang sangat vital bagi masyarakat. Namun, di balik ramainya aktivitas tersebut, ada persoalan yang tidak bisa diabaikan, yaitu mengenai keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang belum tertata secara maksimal. Kehadiran PKL ini memang menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat kecil. Banyak warga menggantungkan hidupnya dari aktivitas berjualan di area publik. Tetapi di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, keberadaan PKL juga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, penyempitan trotoar, penumpukan sampah, hingga terganggunya kenyamanan pengunjung dan pemilik toko. Persoalan inilah yang kemudian mendorong pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk terus melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima. Kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menghapus mata pencaharian para pedagang, melainkan untuk menghadirkan keteraturan, kenyamanan, dan juga keseimbangan antara kepentingan ekonomi rakyat kecil dengan kepentingan tata ruang kota. Salah satu kebijakan terbaru yang menjadi perhatian adalah langkah Wali Kota Ramlan yang merelokasi pedagang kaki lima di sekitar kawasan Jam Gadang ke area Pasar Atas. Kebijakan ini merupakan bagian dari program kerja PKL Naik Kelas, yaitu program yang bertujuan untuk membantu PKL agar tidak hanya bertahan dalam kondisi seadanya, tetapi juga berkembang ke arah yang lebih tertib, lebih layak, dan juga lebih terarah. Melalui program ini, pemerintah ingin menciptakan ruang berjualan yang lebih baik bagi para pedagang. PKL tidak lagi dibiarkan berjualan secara sembarangan di kawasan yang menjadi ikon wisata kota, tetapi diarahkan ke lokasi yang memang disiapkan untuk aktivitas perdagangan. Dengan begitu, kawasan Jam Gadang bisa tetap tertib dan juga indah, sementara para pedagang tetap memperoleh tempat untuk mencari nafkah. Langkah relokasi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mencari jalan tengah. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga ketertiban kota, terutama di kawasan wisata yang menjadi wajah Bukit Tinggi. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan keberlangsungan hidup para pedagang kecil yang bergantung pada aktivitas jual beli harian. Sebagai dasar pengaturan kebijakan penataan PKL di Bukit Tinggi, tetap merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang pedagang kaki lima. Dalam perda ini, pemerintah mengatur lokasi berjualan, ketertiban, kebersihan, serta hak dan kewajiban para PKL. Artinya, penataan PKL bukan hanya soal penertiban, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan agar pedagang dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan lebih tertib. Namun dalam praktiknya, kebijakan seperti ini tentu tidak selalu berjalan mulus. Di lapangan ada berbagai pandangan yang muncul. Sebagian pedagang merasa kebijakan ini membantu karena mereka mendapatkan lokasi yang lebih jelas dan teratur. Tetapi ada juga yang merasa bahwa perpindahan tempat usaha berdampak pada jumlah pembeli atau pola perdagangan mereka sehari-hari. Selain para PKL, pedagang toko di Pasar Atas juga memiliki pandangan tersendiri. Bagi sebagian pedagang toko, penataan PKL dapat membantu memperlancar akses pembeli dan juga membuat kawasan pasar terlihat lebih rapi. Tetapi di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa perubahan ini bisa membawa tantangan baru, terutama jika arus pengunjung belum benar-benar stabil setelah relokasi dilakukan. Untuk itu, dalam video ini kita tidak hanya akan melihat kebijakan dari sisi pemerintah, tapi juga akan mendengarkan langsung pengalaman dan juga pendapat dari para pelaku di lapangan. Kita akan mendengarkan bagaimana para pedagang kaki lima merasakan dampak dari relokasi ini, dan juga bagaimana pendapat dari pedagang toko melihat perubahan yang terjadi di kawasan Pasar Atas. Melalui wawancara ini, kita dapat memahami bahwa sebuah kebijakan publik tidak hanya berbicara tentang aturan di atas kertas. Lebih dari itu, kebijakan juga selalu membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks ini masyarakat kota, baik dalam bentuk keuntungan, tantangan, maupun penyesuaian baru yang harus dihadapi bersama. Pemindahannya? Proses pemindahannya 6 bulan sebelum pemindahan udah dikasih tahu sama kepala dinas kan, pindah ke dalam rumah PKL. Jadi kami bagian PKL menurut
jam kalau PKL udah ada di dalam pasar atas. Dari pemindahan ini ke Bagus sih, tujuan Bapak Wali Kotanya bagus gitu. ini berapa Kak? Jadi kita di luar, orang pengunjung pun nggak susah-susah dari PKL buat beli oleh-oleh kan, orang toko pun jual belinya rame juga gitu. Karena kami jualan di dalam, jadi orang toko pun yang lain-lain nggak susah jadi. Misalnya, Sini ini gimana menurut Kakak? alhamdulillah dampaknya alhamdulillah lah. Jual beli pun udah sama, boleh dibilang udah boleh sama di luar. Ramai orang juga boleh dibilang sekarang lebih ramai gitu di dalam. Lebih ramai. Nggak kepanasan orang kan, kehujanan. Jadi jam gadang pun mengingatkan kalau PKL mau beli oleh-oleh ada di dalam pasar atas. Oh, ikan nggak Kak? Pendapatan alhamdulillah lah signifikan, ya boleh beriring lah dari luar gitu. Ya mending kan dari sini ya. Ah, Ya Kak. Berarti Kakak setuju dengan kebijakan ini yang mana saya diuntungkan itu? Kasih Kak. Pemindahan pedagang kaki lima ke pasar atas punya menambah jumlah pengunjung ke pasar atas kan, karena semuanya terpusat ke pasar atas. Iya. Cuma kalau penjualan belum drastis naiknya, cuma ada sedikit penambahan. Berarti ada dampaknya sedikit. Ada Belum terlalu signifikan gitu. Kebijakan tersebut gimana? ya positif. Positif. Ya, pedagang itu positif karena pedagang itu ada tempatnya. Oke Bang. Adanya kebijakan relokasi dari pedagang kaki lima dari area jam gadang ke pasar atas ini sudah dilakukan dengan timing atau waktu yang teratur, dan juga dampak dari relokasi pedagang kaki lima ke area pasar atas ini membuat pedagang